Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Ananda dengan Mande Manda dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sebuah materi yaitu Where Will You Go? Tamat dari SMA ini saya mau kemana? Nah, jadi dari materi ini nanti Ananda akan mendapatkan gambaran-gambaran langkah-langkah berikutnya yang bisa Ananda ambil. Ada sih dua pilihan besar yang bisa Ananda ambil. Apakah akan melanjutkan pendidikan atau akan bekerja? Nah, setiap keputusan yang Ananda ambil, dia memiliki dasar-dasar pertimbangan tersendiri. Apapun keputusan yang akan Ananda ambil, ada dasar pertimbangannya. Kemudian ada kelebihan. Setiap keputusan yang akan diambil itu ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Nah, nanti kita bahas. Coba kita lihat mengenai pendidikan. Mengenai pendidikan lanjutan. Untuk pendidikan lanjutan tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dari jika kita hanya SMA atau kita hanya berada di rumah. Kemudian kita masih tergantung kepada orang tua. Tentunya kita masih membutuhkan biaya dari orang tua. Kemudian ada kelebihannya adalah peluang profesi terbuka lebar. Kemudian jenjang karir lebih. Selanjutnya, jenjang karirnya lebih jelas dan Ananda juga terlatih untuk berpikir kritis dan analitis. Karena di perguruan tinggi itu kita akan diberikan pelatihan, akan diberikan materi, akan diberikan kemampuan-kemampuan yang kita butuhkan di dalam untuk mengembangkan karir kita. Jadi untuk kuliah atau pendidikan lanjutan tentunya kita masih membutuhkan biaya dari orang tua, kita masih tergantung kepada orang tua. Tetapi nantinya begitu Ananda tamat dari perguruan tinggi, peluang profesi yang akan Ananda masuki itu terbuka lebar dibandingkan Ananda hanya tamat SMA saja. Dan jika sudah bekerja, jenjang karir Ananda lebih jelas, lebih nampak bagaimana peningkatan kualitas hidup Ananda. Dan dalam perkuliahan itu kita terlatih untuk berpikir lebih kritis, analitis, dan produktif. Sekarang kita lihat mengenai bekerja. Untuk bekerja, kita memiliki penghasilan sendiri. Sudah mandiri secara finansial. Kita sudah punya uang saku sendiri, kita sudah bisa menentukan arah hidup kita sendiri. Kemudian, ada sedikit kelemahan. Kelemahannya adalah jenis profesinya itu terbatas. Limited edition ya. Jadi tidak seluas jabatan-jabatan karir yang ada pada jika Ananda tamat dari perguruan tinggi. Kemudian jenjang karir tidak sebaik lulusan diploma. Biasanya kalau tamatan SMA karirnya hanya itu saja, kurang berkembang. Dan kita tidak terbiasa berpikir kritis, analitis, dan produktif jika tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada pilihan lain yaitu kursus, yaitu meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. Di sini kita lebih banyak praktek, magang, langsung mempraktekkan teori-teori yang Ananda peroleh di dalam pelatihan tersebut. Kemudian lebih sesuai dengan potensi yang dimiliki. Misalnya kita kan akan mengambil pekerjaan-pekerjaan atau skill yang memang ada bakat kita dan kita menyukai. Kemudian pada umumnya biayanya lebih murah daripada kuliah, waktu pun lebih singkat, biasanya hanya hitungan bulan tidak sampai 1 tahun, dan ilmu dan keterampilan yang didapatkan langsung dapat diterapkan untuk melamar kerja atau untuk membuka usaha sendiri. Nah, ada lagi yang bisa, kursus ini apa saja? Bagi mereka yang suka komputer, bagi Ananda yang suka komputer, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan kursus desain grafis supaya bisa merancang logo, desain kaos, banner, bikin komik atau film kartun.
kemudian kursus animasi 3 dimensi, merancang website keren. Nah, itu bagus bagi Ananda yang menyukai di bidang komputer. Ada juga di bidang desain mode pakaian, ada juga di bidang perbengkelan, atau pelatihan untuk menjadi koki atau chef terkenal. Nah, pelatihan-pelatihan ini bisa Ananda ikuti dan itu banyak tersedia di lingkungan kita. Ada pilihan yang lain yaitu buka usaha sendiri. Kalau buka usaha sendiri, apa yang kita butuhkan? Yang pertama tentu modal. Kita punya modal untuk membuka. Kemudian skill, ada kemampuan. Apa usaha yang akan kita buka? Tentu kita harus mampu untuk mengelolanya. Kalau kita buka usaha kuliner, tentu kita punya kemampuan untuk memasak dan mengelola makanan-makanan agar bisa disajikan dengan baik dan disukai oleh pelanggan. Selanjutnya juga mengenali pasar. Mengenali pasar ini apa yang dibutuhkan, kita harus menganalisa apa ya jenis usaha yang kita buka di sini, di tempat ini yang kemungkinan sedang dibutuhkan dan akan laku keras. Kemudian harus berani. Kalau kita membuka usaha memang harus berani. Untung rugi itu urusan kedepannya, urusan belakangan. Sekarang kita membuka usaha dulu dengan baik dan kita memiliki skill di bidang itu. Kemudian tentunya apapun kita harus memiliki perencanaan yang matang. Nah, Ananda, berikutnya ada pilihan untuk menikah, terutama ini bagi perempuan. Menikah ini memang akan dijalani oleh siapapun, namun kita perlu pertimbangan yang pertama adalah kematangan fisik, usia, dan kematangan emosional. Jadi biasanya laki-laki umur 25, perempuan umur 23 itu sudah dikatakan matang secara psikologis untuk bisa menikah. Selanjutnya matang juga secara sosial, mampu membina hubungan yang baik karena kita akan menyatukan dua keluarga. Kemudian tentunya harus matang secara ekonomi, sudah memiliki penghasilan yang mapan sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga nanti. Baik Ananda, ini merupakan beberapa gambaran yang bisa Ananda jalani setelah tamat dari SMA ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.